Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pembacaan shalawat kita tadi menjadikan wasilah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah pengajian yang saya hormati, kita melanjutkan pengajian kita di dalam ilmu fikih pasal sholat berjamaah. Naik ngaji. Hah? Nyampe mana Kang Aib? Walau taradul khusu ya itu. Oh, situ ya perasaan. Sebelum kita lanjutkan pengajian, di sini saya akan membahas tentang kemarin ada yang bertanya belanja hewan kurban apabila ditanya, terus jawabannya mau beli hewan kurban untuk kurban atau membeli kambing atau sapi untuk kurban. Kemarin saya bilang jangan menjawab seperti itu karena khawatir ihtiyat, khawatir kanahu nazrun kayak nadar. Nah gimana kalau misalkan sudah beli kambing atau sapi, begitu nyampe tempat atau nyampe masjid ada yang bertanya, itu kambing buat apa? Oh ini kambing buat kurban saya. Atau oh ini sapi untuk kurban warga. Nah itu kalau menjawabnya seperti itu, maka di situ udah bukan kayak nadar lagi, tapi jatuh hukum kurban wajib, bukan kurban sunnah. Apa sebabnya dihukumi kurban wajib? Karena di situ ilhaku bin nazri. Jadi ilhaku bin nazri sama dengan nadar. Lantas nadarnya masuk ke nadar apa? Nadarnya masuknya ke nazrul muayyan, yaitu nadar yang dinyatakan atau ditentukan. Jawabannya seperti begitu. Oh ini kambing. Nah nyebutnya ini kambing, berarti kan udah dinyatakan, udah muayyan itu, udah dinyatakan, udah ditentukan. Ini kambing untuk kurban saya. Nah itu jatuh kurbannya kurban wajib. Apabila jatuh hukum kurban wajib, maka yang kurban tidak boleh memakan dagingnya beserta orang-orang yang wajib dinafkahi seperti anak dan istri, gitu ya. Jadi kalau kemarin kan pembahasannya saya nggak detail karena memang waktunya udah habis. Nah itu baru pembahasan mau beli. Nah ini mah setelah beli ada yang bertanya. Nah makanya untuk panitia pencari hewan kurban, apabila ada yang nanya, bilang ini sapi untuk kurban sunnah warga, sebutin kurban sunnahnya. Ini sapi untuk kurban sunnah warga, begitu ya. Kalau nggak nyebutin kurban sunnah, nantinya ilhaku bin nadri sama dengan nadar, gitu. Nadarnya nazrul muayyan, masuknya ke nadar muayyan yang ditentukan atau dinyatakan. Paham ya? Kita lanjutkan pengajian kita tentang pasal berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ta'aradal khusyu'u wal jama'atu fahiya aula kama adbahu alaihi haitsu qalu inna fardal kifayati afdalun minas sunnati. Apabila perselisihan antara sholat sendiri tapi bisa khusyuk dan sholat berjamaah nggak bisa khusyuk. Nah di sini fahya aula,
maka sholat berjamaah tidak khusyuk tetap lebih utama. Jauh sholat sendiri bisa khusyuk, tapi kalau berjamaah tidak bisa khusyuk, nah itu lebih utama berjamaah walaupun tidak bisa khusyuk. Nanti ada pembahasannya ada. Kama baku alaihi, seperti pendapat-pendapat para alimul ulama yang mana sudah mufakat, sudah cocok, ulama-ulama ahli fikih mufakat akur dengan pendapat seperti tadi, bahwasanya sholat berjamaah walaupun tidak bisa khusyuk lebih utama daripada sholat sendiri bisa khusyuk. Qalu inna fardal kifayati afdalu minas sunnati, dan para alimul ulama fuqaha, ulama-ulama ahli fikih telah berkata inna fardal kifayati afdalu, sesungguhnya fardu kifayah afdalu itu lebih utama. Sholat berjamaah kan hukumnya fardu kifayah gitu ya. Hukumnya fardu kifayah. Kalau di satu kampung tidak ada yang sholat berjamaah, maka satu kampung tersebut kena dosa gitu. Nah itu dibandingkan sunnah lebih utama fardu kifayah. Seperti ngaji, sama ngaji seperti ini pun hukumnya fardu kifayah, nisbat ke diri masing-masing jatuh hukum fardu ain. Kalau nisbat masing-masing nih ke diri kita masing-masing jatuhnya fardu ain, tapi untuk mengadakan pengajian seperti ini jatuhnya hukumnya fardu kifayah. Nah ngaji ini lebih utama daripada melakukan hal-hal yang sunnah seperti sholat sunnah ya. Makanya kemarin agak viral dikit bahwasanya ngaji itu lebih utama daripada sholat, cuma nggak diterusin, aturan diterusin lebih utama daripada sholat sunnah gitu. Jadi nggak diterusin, cuma sholat aja. Akhirnya asumsi jamaah yang mendengar dikiranya sholat fardu. Kalau sholat fardu nggak ada bandingannya, tetap nggak ada bandingannya. Seperti di adzan subuh, as-sholatu khairum minan naum, artinya apa? Sholat lebih bagus, lebih baik daripada tidur. Bukan ke situ maksudnya. Masa iya sholat dibandingin tidur? Hah? Apa nggak ada perbandingan yang lain? Ya, bukan yang dimaksud di situ itu adalah as-sholatu khairun ba'da naum. Menurut sebagian ulama ahli tafsir, di situ itu maknanya bahwasanya muasal lafadznya adalah sholat itu lebih bagus setelah tidur, bukan sholat lebih bagus daripada tidur, bukan. Masa iya sholat dibandingin sama tidur? Waktu pangkat sholat hina amat, ibaratnya begitu ya. Emang kalau kita ngikutin secara tekstual ya begitu. Cuma kalau kita gali dengan ilmu nahwu, dengan ilmu balaghah, nanti bukan ke situ maknanya begitu. Nah, seperti ini juga.
kita mengadakan yang namanya melaksanakan hukum fardu kifayah, sholat berjamaah, pengajian hukumnya fardu kifayah itu afdolun minas sunnah, lebih utama daripada melakukan sunnah. Kita ngaji, orang-orang misal pada dikir, kita di masjid ngaji, orang-orang pada dikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu lebih utama kita yang ngaji, walaupun ngajinya sambil tidur gitu, nggak apa-apa. Nah, wa Ghazali wa tabi'ahu Abu Hasan al-Bakri fi Syarhil Kabir alal Minhaji, bahwasanya Imam Ghazali beserta pengikut-pengikutnya. Siapa pengikutnya? Satu, Imam Abu Hasan al-Bakri, Syekh Zakaria, banyak pengikut-pengikut Imam Ghazali sudah berfatwa di dalam kitab syarahnya Al-Kabir, yaitu syarat kitab Minhaj Thalibin. Apa fatwanya? Nah, Imam Ghazali ini seorang ulama besar, besarnya bukan besar-besar lagi. Karena apa? Imam Ghazali di fan ilmu fikih dia berkecimpung, di fan ilmu hadis dia berkecimpung, di fan ilmu tasawuf apalagi dia berkecimpung, karena Imam Ghazali adalah salah satu ulama sufi. Sampai-sampai Imam Ghazali satu riwayat pernah berdebat dengan Syekh Abi Qasimil Junaidil Baghdad. Ya, kalau yang punya pegangan dikir torekot pasti tahu Syekh Abi Qasim Al Junaid Baghdad ini adalah ulama sufi. Pernah debat dengan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, zuhud dunia, tapak dunia, tidak suka dunia bagus, tapi kalau istri mah nggak apa-apa punya juga. Ya, zuhud dunia itu nggak punya dunia, tapi istri mah boleh punya. Nah, menurut Syekh Abil Qasimil Junaidil Baghdad, kata beliau, yang namanya zuhud dunia istri pun tidak punya. Gitu. Nah, itu berdebat. Nggak boleh punya istri, kata Imam Ghazali, boleh. Terus debat sampai nggak kerasa terbang ke awang-awang. Nah, duduk sila begini nih, sampai terbang ke awang-awang. Naik. Begitu udah di atas, udahlah Pak Antabil Khiyar. Jadi masing-masing. Kalau pendapat kamu seperti itu silahkan. Udah turun lagi. Nah, gitu. Ulama mah enak ya. Debat itu sampai terbang. Nah, kita debat. Kita debat sampai tonjok-tonjokan main fisik. Nggak boleh. Aduh, debatnya mestinya begitu tuh, sampai bisa terbang ke langit. Masya Allah, Imam Ghazali itu di dalam kandungan aja nih Pak Jun, sewaktu masih di dalam kandungan Imam Ghazali mah udah main sama malaikat, mainnya sama malaikat di dalam kandungan. Udah rohnya mah di awang-awang, di langit, main sama malaikat tuh. Masya Allah. Usia 14 tahun sudah berfatwa Imam Ghazali. Usia 14 tahun dia sudah berfatwa ke setiap negara. Kita mah 14 tahun apa? Masih main bola. Nah, apa kata pendapat Imam Ghazali berikut pengikut-pengikutnya seperti Imam Abu Hasan Al-Bakri? Bi awliyatil infiradi liman la yahsha ma'al jama'ati fi aksari sholatihi, liman la yahsha ma'al jama'ati fi aksari sholatihi. Tetap menurut Imam Ghazali beserta pengikutnya bahwasanya lebih utama sholat sendiri daripada liman la yasha'u ma'al jama'ati fi aksiri sholatihi, daripada nggak bisa khusyuk sholat berjamaah, nggak bisa khusyuk, tapi nggak bisa khusyuknya di aksari sholatihi, di seluruh sholatnya. Ngerti nggak? Jawab
sholat berjamaah kan tadi walaupun tidak bisa khusyuk tetap lebih utama daripada sholat sendiri bisa khusyuk. Nah sedangkan Imam Ghazali berikut pengikutnya berfatwa tetap lebih utama sholat sendiri bisa khusyuk daripada sholat berjamaah tidak bisa khusyuk, tapi di aksari sholatihi di seluruh dalam sholatnya itu. Jahit sholat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Nah selama sholat berjamaah 3 rakaat itu jahit itu enggak bisa khusyuk, enggak bisa khusyuk. Di dalam satu rakaat setiap rakaatnya nggak bisa khusyuk. Di dalam satu rakaatnya nggak bisa khusyuk di dalam satu rukun atau 2 rukun. Misal di dalam baca Fatihah nggak bisa khusyuk, di rukun nggak bisa khusyuk, di itidal nggak bisa khusyuk, di sujud nggak bisa khusyuk, di duduk antara 2 sujud nggak bisa khusyuk, sama sekali nggak bisa khusyuk. Sholat berjamaah karena akibat apa saya nggak tahu, misal karena ramenya jamaah atau karena berisiknya anak-anak. Nah itu menurut Imam Ghazali lebih baik sholat sendiri tapi bisa khusyuk. Tapi kita mah masa iya kita berjamaah di setiap rukun di setiap rokaatnya nggak bisa khusyuk. Satu contoh di ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Kan sebentar, masa iya nggak bisa khusyuk? Cara kita bisa khusyuk, pikiran kita itu mengingat apa yang kita baca, ya, atau mendengar apa yang kita baca. Karena bacaan sholat itu harus kedengar oleh telinga kita sendiri. Ya, di dalam sholat 5 waktu itu, mau dohor, mau asar, mau maghrib, mau isya, mau subuh, harus kedengar. Nah kita sambil ngedengerin apa yang kita baca itu, setiap huruf-hurufnya kita dengar. Nah itu insya Allah kita bisa khusyuk. Sebab yang namanya khusyuk itu firagul qalbi anisawagilid dunia, mengosongkan hati dalam urusan dunia atau kesibukan urusan dunia, begitu ya. Jangan dibikin alasan, saya mah nggak mau ke masjid berjamaah nggak bisa khusyuk. Oh di rumah lebih parah, nggak bisa khusyuknya. Jangan dibikin alasan ya, jangan bikin alasan. Tetaplah nggak mungkin kita dalam satu rakaat itu nggak bisa khusyuk dalam satu rukun gitu. Rukun mah terlalu lama. Di itidal kan rukun, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Nggak inget dunia tuh, nggak inget urusan dunia. Masa iya di rukun qasirah, ya, itidal itu kan rukun qasirah, rukun yang pendek. Masa iya kita nggak bisa khusyuk di rukun tersebut, ya? Nggak mungkin kayaknya ya, gitu. Nggak tahu sih kalau lagi pikirannya mumat gitu, lagi pikirannya ruwet gitu. Insyaallah. Lah intinya mah begini aja lah. Ini mah bicara keutamaan. Kalau bicara bagus nih, yang sholat berjamaah bagus, yang sholat sendirian bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat, udah gitu aja lah. Ini mah lagi ngomongin keutamaan gitu. Qala asyikhuna wa huwa kadzalika intaka fi jami'iha. Nah sama ini. Begitu pula para guru-guru kami. Seperti siapa guru kami? Yaitu Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar sama berpendapat seperti itu. Apabila sholat berjamaah sampai tidak bisa khusyuk, sampai khusyuk itu porot, kalau kata orang sono mah porot, atau ketinggalan, meninggalkan khusyuk, sama sekali nggak bisa khusyuk, mending sholat sendiri tapi bisa khusyuk. Imam Ibnu Hajar berpendapat seperti itu.
Wa qaul bin Abdus Salam bi anna al-khusyu'a aula mutlaqan. Bahkan Imam Ibnu Abi Salam berfatwa, apa fatwanya, bi annal khusyu'a aula mutlaqan innama yati ala qaulin. Menurut Imam Ibnu Abi Salam bahwasanya sesungguhnya khusyuk aula itu lebih utama mutlakon, mutlak, jatuh hukum mutlak. Menurut Imam Ibnu Abi Salam tetap khusyuk adalah lebih utama, mutlak lebih utama, innama yati ala qaul, karena sesungguhnya khusyuk itu yang mengerjakan ucapan. Artinya ucapan-ucapan, bacaan-bacaan kita dalam sholat itulah yang akan nanti menimbulkan kekhusyuan. Makanya perhatiin bacaan kita, perhatiin, jangan kita baca pikiran kemana-mana. Kalau untuk bicara khusyuk seluruh rakaat sholat nggak bisa. Kita mah umat akhir zaman. Saya pribadi nggak bisa. Sholat maghrib misal 3 rakaat. Dalam 3 rakaat ini saya khusyuk full dari awal sampai akhir, salam khusyuk. Ada aja tuh sekilas tuh, chat aja, ya, sekilas info. Ada aja tuh, chat, ingat gitu, keurusan dunia. Allah. Manalah qauli innal jama'ata sunnah. Oh, kan ini mas sambungan tadi fatwa Imam Abi Salam bahwasanya khusyuk lebih utama mutlak dibanding berjamaah. Walau ta'arada fadilatu sima'il Qur'ani minal imam ma'a qillatil jama'ati wa 'adama sima'ihi ma'a kasratiha kana al-awwalu afdalu. Walau ta'arada fadilatu sima'il Qur'an ma'al imami minal imami ma'akillatil jama'ati, apabila berselisih antara keutamaan mendengar bacaan Qur'annya imam tapi jamaahnya sedikit dibanding dengan yang jamaahnya banyak tapi bacaan-bacaan imamnya enggak kedenger. Nah, menurut di kitab ini karena al-awwalu afdol, bahwasanya lebih utama sholat berjamaah sedikit jamaahnya tapi bacaan-bacaan imamnya kedengar. Perbandingan Zaid sholat di masjid A, jamaahnya sedikit tapi bacaan imamnya kedengar jelas dari Fatihah sampai bacaan surat-surat atau ayat Quran kedengar jelas. Bakar sholat di masjid B, jamaahnya banyak sampai keluar-luar tapi bacaan imamnya enggak kedengar. Nah, itu lebih utama Zaid yang sholat di masjid A walaupun jamaahnya sedikit tapi bacaan imamnya terdengar. Jadi kalau zaman dulu kan belum ada ini mic, belum ada salon, belum ada speaker, masih suara sendiri. Nah, itu perbandingannya tetap lebih utama sholat berjamaah walaupun sedikit jamaahnya tapi bacaan imamnya kedengar jelas. Nah, ini gimana kalau misalkan udah pakai speaker tapi tetap aja nggak jelas,
jamaahnya banyak atau mending ke sana yang jamaahnya sedikit tapi bacaan imamnya jelas, makhraj hurufnya jelas, kedengar panjang pendeknya jelas, kedengar tasdid-tasdidnya jelas, kedengar gitu, nggak aung-aung gitu. Nah itu dibandingkan dengan sholat berjamaahnya yang sedikit tapi bacaannya jelas, mending itu, mending yang sedikit jamaahnya. Wala jujur muntaridin yang iktida'a bimami asna'a sholatihi wa ini ikhtalafat rak'atuhuma lakin yukrahu dzalika lahu duna ma'mum. Wa wajudul muntaridin anyan yang iktida, hukumnya boleh bagi zaid yang sholat muntarid, zaid sholat sendiri, niat bermakmum ke seseorang di tengah-tengah sholat. Wa ini ikhtalafat rakaatuhuma, walaupun beda jumlahan rakaatnya. Jauh masuk ke masjid, sholat muntarid sendiri, misal sholat dhuhr, usolli fardhu, Allahu Akbar. Nah, sedangkan di depan jahit ini ada bakar, bakar juga sama lagi sholat dhuhr. Begitu di tengah-tengah sholat, jahit udah dapat 1 rakaat, timbul niat ingin bermakmum kepada bakar yang di depan. Ya, paham nih? Apa saya pakai nama Pak Jun biar jelas ya sama Pak Pri? Pak Pri misal Pak Pri masuk ke dalam masjid mau sholat dhuhr, terus sholatnya munfarid sendiri, adaan. Nah, sedangkan ada Pak Jun di depan lagi sholat dhuhr juga, cuma Pak Pri udah saya sholat sendiri aja, sholli fardhu zuhri, adaan nilai tahu, Allahu Akbar. Nah, begitu Pak Pri dapat serakaat apa 2 rakaat, punya niatan, punya tujuan ingin bermakmum kepada Pak Jun yang di depan. Walaupun jumlah rakaatnya berbeda, misal Pak Jun mau udah dapat 3 rakaat, Pak Pri 2 rakaat, tetap boleh, cuma jatuh hukum makruh. Atau kalau mau bermakmum, atau tadi aja, begitu masuk ngelihat Pak Jun nih lagi sholat, Pak Pri langsung bermakmum. Jangan ini munfarid, nggak bermakmum masing-masing, tengah-tengah sholat niat bermakmum, boleh mah boleh, cuma wa yukrahu dihukumi makruh. Tapi nggak ada sih ya yang begitu-begitu, nggak ada. Nah, cuman kalau seandainya ada, itu hukumnya boleh, cuma makruh. Seperti begini, saya jadi imam, begitu salat Allahu Akbar, makmum pada Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin, amin. Boleh enggak? Hah? Ayo, imam, saya kan lagi jadi imam. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, beres baca doa iftitah, saya langsung baca surat Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Baru saya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin, amin. Boleh enggak?
Hah? Ayo. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh, nggak pernah bilang. Nah, permasalahan ini boleh tuh kita buat ngetes ustadz-ustadz yang yang songong, ustadz-ustadz yang belagu. Begitu kita ngimam, ustadznya makmum, coba kita berbuat seperti begitu. Didebat nggak sama dia? Kalau didebat berarti nggak ngaji. Boleh hukumnya di kitab ini juga, di kitab Fathul Muin. Boleh, cuma makruh. Coba sekali-kali kita racingin tuh, kita okemin. Heboh, tapi kalau udah ngaji begini mah udah tahu nih nggak bakalan heboh. Ya, gitu. Makanya kalau misal ada imam, entah dia lupa, belum baca Fatihah tapi baca surat langsung, terusin aja. Terusin baca suratnya, beres baca surat baca Fatihah, tapi setelah baca Fatihah jangan baca surat lagi karena tidak ada hukum kesunahan membaca surat. Begitu walak dolin langsung Allahu Akbar ruku. Itu paham ya? Tadinya saya mau begitu, mau ngetes jamaah, heboh nggak ini? Ntar heboh lagi. Iya, justru itu untuk hal-hal begitu tuh, untuk ngetes yang sok begitu, yang suka ngecilin orang. Itu mah ustadz itu mah nggak ada apa-apanya, baru bisa ngaji begitu aja udah itu. Nah, coba dites begitu, ngedebat nggak dia? Banyak sebenarnya kalau buat ngetesnya. Terus paham ya? Nah, seperti ini kita sholat sendiri, di tengah-tengah sholat niat bermakmum kepada seseorang, hukumnya boleh, tapi jatuh hukum makruh. Nah, sedangkan kalau sholat berjamaah kita melaksanakan hal-hal yang makruh, itu waktu tawitu fadilatul jamaah, akan meninggalkan fadilah keutamaan berjamaah. Artinya kita nggak dapat tuh pahala keutamaan berjamaah. Karena apa? Karena kita sudah melakukan hal-hal yang makruh. Begitu ya. Itu. Mana? Kharaja minal jama'ati linahwi hadasi imamihi fala yukrahu lahu dukhulu fi jama'atin ukhra. Beda permasalahannya dengan kita misal keluar dari sholat berjamaah linahwi hadasi imamihi, seperti imamnya kentut. Kita sholat berjamaah, misal saya imam, di tengah-tengah sholat saya kentut. Yang ngedenger kentut saya Pak Jun, karena Pak Jun di belakang pantat saya. Misal begitu ruku, Pak Jun ngedenger, namanya. Nah, itu boleh Pak Jun itu pindah berjamaah ke yang lain, gitu. Makanya kan kalau bisa yang di belakang ini yang ngerti, yang di belakang imam ini khawatir begitu, khawatir imamnya lagi bekser kentut, artinya kentutnya semenit sekali. Nah, begitu imam hadas, punya hadas kentut, nah otomatis kan batal, keluar dong dari berjamaah, ya kan? Semuanya ini keluar daripada sholat berjamaah. Majulah, misal Pak Ustadz Doni maju, tapi majunya jangan ngelangkah, jangan kayak di video-video itu tuh meloncat, diseret. Jadi begini, misal ini pengimaman tuh, nah seret kaki kita gitu, usahakan jangan ngangkat gitu, seret aja begini gitu tuh, nyeret. Nah udah, khawatirnya nanti jatuhnya langkahan, khawatir nanti 3 kali melangkah batal sholatnya, makanya seret aja, seret. Nah
makmum yang ada tadi, makmum yang di belakang nih jamaah, karena memang udah keluar dari berjamaah, nah itu diperbolehkan untuk jamaah ukhro, artinya pindah ke berjamaah yang lain. Nah, begitu maju Pak Ustadz Doni, nah ini jamaah tadi pindah ke sini nih ke Pak Ustadz Oni bermakmumnya, begitu. Kalau di video-video itu yang suka viral kan loncat gitu, pada peng loncat gitu, jangan, seret aja gini ya. Iya, ngelangkahnya lebar gitu, bahkan loncat. Kalau masuk ke kategori loncat batal gitu, begini itu memang udah pasti loncat ya, cuma loncatnya loncat kecil, ibaratnya batal gitu. Nah, apabila kita masuk ke jamaah yang lain, seperti kita pindah berjamaah ke Pak Ustadz Doni yang menggantikan imam, nah itu boleh. Nah, terus fadilah berjamaahnya tetap dapat. Faidan iqtada bil asna'i lazimahum wa fiqatul imam. Sumain parago awalan atama kamasbukin. Dan apabila kita bermakmum di tengah-tengah, bermakmum kepada seseorang, posisinya di tengah-tengah sholat, nah itu lazimahu muwafiqatul imam, maka kita hukumnya wajib mengikuti imam, mengakuri imam ruku, kita ruku gitu. Seperti masbuk aja, kamasbukin kayak makmum masbuk. Nah, apabila sudah rampung sumain farogo, apabila udah beres imam nih, imam udah beres sholat, nah kita mah belum kan, masih ada sisa rakaat kita yang belum selesai, kita lanjutkan gitu. Wa ila pantizoruhu wa in lam yakun farogo awalan, kecuali kalau imamnya ini belum beres. Nah ini mah beda rakaat berarti. Pak Ustadz Doni udah sholat duluan misal, udah sholat duluan apa, Pak Jun sholat duluan, sholat dohor, Allahu Akbar, begitu dapat satu rakaat, Pak Ustadz Doni masuk, sholatnya di depan Pak Jun, Allah, tapi muntarid dia juga, Allahu Akbar, kata Pak Jun, saya mau bermakmum, kan itu beda rakaat ya, beda rakaat ya, nggak apa-apa, beda rakaat. Nah begitu wajib ngikutin. Nah nanti begitu di rakaat keempat kalau sholat dohor nih, Pak Jun langsung tasawuf akhir. Nah di situ menunggu imamnya selesai, gini aja udah, nungguin aja, karena Pak Ustadz Oni masih kurang serakaat. Iya, berhubung Pak Ustadz Oni baru 3 rakaat, Pak Jun mau udah 4 rakaat, udah Pak Jun begini aja. Nah nanti nungguin pantizoruhu, menunggu imam selesai, artinya Pak Ustadz Oni bangun melaksanakan rakaat yang keempat, Pak Jun tasahud ya, nungguin. Nah begitu Pak Ustadz Oni duduk tasahud, nah nanti salamnya bareng. Jadi begitu Pak Ustadz Oni assalamualaikum warahmatullahi, baru Pak Jun ikut assalamualaikum warahmatullahi, gitu, ikutin. Nah terus gimana hukumnya kalau nungguin begitu? Paling tidak nungguin imam selesai jatuh hukum lebih utama daripada Pak Jun mufarokoh gitu, lebih utama nungguin Pak Ustadz Oni menuntaskan rokaatnya terus gitu, itu lebih utama.
Ya nggak apa-apa, mau nungguin Pak Ustadz 2 rakaat lagi misal. Ini mah kalau misal terjadi, karena saya rasa selama ini saya juga belum nemu orang yang sholatnya begitu gitu. Ini mah misalkan terjadi, hukumnya boleh gitu ya, hukumnya boleh. Nah kan kalau kita udah ngaji mah kan udah tahu, seandainya nanti kita nemu permasalahan begitu, udah nggak kudu ribut. Oh iya boleh gitu, jangan diributin. Ini mah kan kadang kita mau ribut dulu, udah mah nggak tahu hukumnya, udah ribut ngeributin. Oh gini 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 gini. Nah, masya Allah. Wa tajuzul mufaraqatu bila udrin wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan? Yuk, mumpung belum ini. Kita datang itu kebetulan ada yang sholat berjamaah banget. Kita itu ada beberapa orang yang datang itu sama saya. Dan begitu dia datang, ini setelah saya menegur, tapi kan publik. Nah kalau dari orang, begitu dia datang, kita video. Nah kemudian ceritanya mereka kalau jamaah bohongan, jadi mereka terjadi bohongan jamaah kita sakitnya nanti dulu. Nah akhirnya yang kita jalan kalau saya bagaimana umat kita bermakna kepada iman yang jamaah boleh. Nah kalau walinya kan iya, jadi kalau kan bagian ini kalau bagian kita datang pamul dengan boleh. Kemarin ya, kita bermakmum kepada orang yang ternyata lagi sholat sunnah, sedangkan kita mah ada fardu gitu ya, ya itu boleh gitu. Ada lagi? Itu juga boleh, nggak apa-apa sih. Udah nggak ada. Mas Taslim mau nanya? Nah, jangan nanya joran. Udah cukup ya. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan wasilah pengajian kita ini kita semua mendapatkan rahmat Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.